Selamat siang Bapak Ibu, dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang ada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Angeli Marentek dari program studi agronomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bonsai. Dalam pembahasan bonsai ini terdapat 5 poin penting, yaitu pengertian, sejarah, pemilihan bakal bonsai, perawatan bonsai, dan macam-macam gaya bonsai. Saya berharap ketika presentasi ini selesai, para audiens dapat memahami tentang apa itu bonsai. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian tanaman bonsai. Bonsai terdiri atas 2 kosakata, yaitu bon, yang berarti dilakukan di pot yang dangkal. Kemudian sai, yang berarti penanaman. Jadi secara keseluruhan, bonsai adalah penanaman yang dilakukan di pot yang dangkal. Bonsai juga sering diartikan sebagai tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Seni bonsai ini mencakup berbagai teknik seperti pemotongan dan pemangkasan, pengawatan atau membentuk dahan dan cabang dengan melilitkan kawat, serta membuat akar menyebar di atas batu. Dengan teknik-teknik tersebut tentunya dalam membuat bonsai membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada saat ini kita masuk pada pembahasan mengenai sejarah bonsai. Tentunya pada saat kita mendengar kata bonsai, kita berpikir bahwa bonsai itu berasal dari Jepang. Namun sebenarnya bonsai itu berasal dari Cina dengan nama penjing. Nah, jadi penjing ini merupakan seni miniaturisasi tanaman yang ada sejak periode dinasti Tang. Penjing mulai dikenal oleh kalangan bangsawan Jepang sekitar akhir zaman Heian. Orang Jepang menyebut penjing dengan lafalan aksara kanji, yaitu bonkei. Seni bonkei ini dinikmati oleh kalangan atas, terutama kalangan pejabat istana dan samurai. Kemudian bonkei ini disebut bonsai pada zaman Edo. Nah, pada zaman Edo ini menanam bonsai merupakan pekerjaan sambilan oleh para samurai. Dan pada zaman itulah bonsai mencapai puncak kepopulerannya. Ketika masuk pada zaman Meiji, bonsai mulai dianggap sebagai hobi yang bergaya. Sejalan dengan lingkungan tempat tinggal di Jepang yang semakin modern dan tidak memiliki halaman, penggemar bonsai akhirnya terbatas pada kalangan berusia lanjut. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pemilihan bakal bonsai. Dalam memilih bakal bonsai, ada beberapa cara yang sering digunakan oleh para pecinta bonsai, yaitu yang pertama, persemaian dari biji, yang berarti kita membuat bibit bonsai sendiri atau bakal bonsai sendiri. Nah, dari cara ini mempunyai keunggulan tertentu, namun membutuhkan kesabaran dan waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Yang kedua yaitu memperbanyak melalui cara vegetatif, seperti mencangkok, stek, dan okulasi. Cara ini bisa dikerjakan pada pohon atau tanaman yang memenuhi prasyarat bonsai. Yang ketiga, mengambil anakan dari akar. Nah, cara ini sangat gampang dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya, karena anakan bakal tumbuh di sekitar tanaman induknya. Yang keempat yaitu mengambil dari alam. Contohnya yang sudah melekat di pohon, melekat di bangunan tua, tumbuh di pinggiran sungai, atau di batu-batu karang. Kelebihan bakalan dari alam yaitu dari segi bentuk, karena bentuknya sudah dibentuk oleh
alam sendiri. Jika pilihan kita jatuh pada pencarian di alam, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita harus menentukan bentuk serta ukuran bonsai yang tidak terlampau besar. Yang kedua, kita harus mencermati posisi akar. Upayakanlah mencari akar yang simetris. Yang ketiga, kita harus mencari sudut pandang bonsai tersebut, mana yang depan dan mana yang belakang. Yang keempat, kita harus mencari bakalan bonsai yang berpotensi berumur panjang. Nah, dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa jenis tumbuhan dari bakalan bonsai agar kita dapat mengetahui bentuk daun dan ketahanan tanaman. Lanjut ke topik pembahasan berikutnya mengenai perawatan bonsai. Dalam merawat tanaman bonsai, kita harus melakukan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, penggantian pot. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pengertian tadi, bonsai itu ditanam di pot yang dangkal. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan akar yang baru, pot bonsai perlu diganti. Jadi, semakin besar bonsainya, kita harus mengganti pot yang lebih besar lagi. Yang kedua, siram secara rutin. For your information, bonsai memang tidak boleh terlalu banyak disiram. Akan tetapi kita juga harus menjaga kelembapan dari tanahnya agar tidak terjadi kekeringan. Yang ketiga yaitu menjemur bonsai di bawah sinar matahari. Tentunya bonsai juga perlu mendapatkan nutrisi dari sinar matahari. Akan tetapi kita harus mewaspadai intensitas paparan sinar matahari. Jika paparannya terlalu banyak, justru akan merusak bonsai. Penjemuran di bawah sinar matahari ini dilakukan setelah kurang lebih 2 minggu tanaman tersebut ditanam. Pada tahap pertama, penjemuran di bawah sinar matahari cukup dilakukan selama 1-3 jam. Kemudian secara bertahap dapat diperpanjang. Kemudian yang keempat yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada cabang-cabang yang kurang baik agar bonsai selalu tampak indah atau cantik. Pemangkasan juga bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan cabang yang terlalu cepat. Selain cabang, ranting dan daun juga perlu dipangkas agar membentuk sesuai keinginan kita. Jika pertumbuhan bonsai terlalu cepat, maka pemangkasannya harus dilakukan sebulan sekali. Sedangkan jika bonsai tersebut pertumbuhannya lambat, maka pemangkasan cukup dilakukan 2 atau 3 bulan sekali. Yang kelima yaitu pemupukan. Pemberian pupuk harus dilakukan dengan dosis yang tepat. Sebaiknya pemupukan dilakukan sebulan sekali menggunakan NPK dan urea dan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pohon bonsainya. Selain pupuk untuk tanamannya, berikan juga pupuk daun sebanyak 3 kali per bulan. Dan yang keenam yaitu pembasmian hama. Hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman. Untuk itu, ketika bonsai diserang oleh hama, kita jangan membiarkannya begitu saja, akan tetapi kita langsung mengambil tindakan untuk membasmi hama tersebut. Hama yang sering menyerang tanaman bonsai adalah ulat dan wereng coklat. Cara yang paling mudah untuk membasmi hama-hama tersebut yaitu dengan menyemprotkan insektisida. Pembahasan yang paling terakhir yaitu tentang macam-macam gaya bonsai. Bonsai memiliki banyak macam gaya. 12 diantaranya adalah yang pertama ada cokan. Cokan berbentuk tegak formal seperti pada gambar. Yang kedua ada cakan yang berbentuk miring. Kemudian yang ketiga ada hokidachi berbentuk seperti jamur. Yang keempat ada fukinagashi. Bentuk dahan, ranting, dan daun condong ke satu arah. Hal ini terinspirasi dari pohon pegunungan yang tertiup angin. Yang kelima ada sabamiki
Bentuk batang utama terbelah menjadi dua atau cacat. Hal ini terinspirasi dari pohon alam yang tersambar petir. Yang keenam ada sarimiki atau biasa disebut dengan deadwood. Bentuknya terdapat kayu mati pada batang utama. Hal tersebut menggambarkan bahwa pohon sudah tua. Kemudian yang ketujuh ada penjing. Penjing ini berbentuk gaya bebas atau freestyle. Yang kedelapan ada kengai. Kengai ini berbentuk kaskade, yang artinya dahan, ranting, dan dedaunan merunduk ke arah bawah melebihi alas pot. Kemudian yang kesembilan ada sekijoju atau on the rock. Bentuk akarnya mencengkram batu lalu turun ke tanah. Kemudian yang ke-10 ada isiseki. Bentuk pohon tumbuh di atas batu yang bercela. Yang ke-11 ada gokan, bentuk batang 5. Dan yang ke-12 ada netsunagari, bentuk batang pohon yang tumbang memiliki banyak lekukan atau gelombang sehingga menciptakan tunas baru yang tumbuh tak beraturan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.